umumkan bahwa tim Hajar Hukum Jamin Rakyat pukul Pembela Kaum Lemah melakukan investigasi untuk validasi dua penggugat mewakili donatur, yaitu Pira Rahmalia dan Lestari. Kita dapati bahwa Pira ini adalah seorang kedi, memang koordinasi ke Pablo, sedangkan Lestari adalah saat ini lagi di Sumatera Utara gitu. Kita ada koordinasi orang tuanya. Orang tua tidak menyangka bahwa tidak mungkin anaknya menyumbang gitu. Kami belum mendapat komunikasi, tapi kita sudah sampai tes mulai Dukcapil sampai ke desanya dan sudah ada komunikasi. Dan kata Pablo, ini dari hasil rekaman sudah selesai, katanya belum. Ini belum selesai. Pira, Lestari, ini kasus belum selesai. Pertanyaan kami, mana bukti kamu pernah nyumbang sama Agus sehingga kamu berani banget membuat gugatan? Kamu menggugat Agus dan uang itu udah habis semua gitu. Berarti Pablo yang mengatakan sudah validasi hakim 577 itu nggak benar. Sehingga apabila ini bisa kita buktikan bahwa tidak ada 577 donatur yang memberi kuasa ke mereka, berarti Denny Sumargo akan kehilangan kaki-kakinya. Ibaratnya kalau macan udah ompong, karena dia bersandar pada persetujuan seorang Pablo di Petkes, seolah-olah uang itu diserahkan kepada milik donatur, diserahkan kepada korban NTT tanpa menyisakan sedikit pun buat Agus dan keluarganya. Nah, di sini kami akan meneliti kembali apakah ada konspirasi Denny Sumargo, Novi, Gary, dan Pablo. Karena laporan di Polres Tangerang itu kita memasukkan laporan di pasal 266. Ya, dia memberi keterangan palsu di depan pejabat pengadilan, khususnya hakim, dan memberi keterangan tidak benar kepada Hayak Ramai, dan berani-beraninya mereka mewakili donatur. Mereka kan harusnya bilang, kami cuma pengacara dua donatur meminta kembali misalnya 20.000, 40.000 perak. Karena dari awal kan kita sudah mengatakan bagi donatur donasi yang ingin uangnya dikembalikan hubungi Alvin Lim waktu itu. Tidak ada satu orang pun. Tapi mereka buat repot kita dengan cara-cara seolah-olah mereka sudah diberi kuasa. Hari ini tim melakukan investigasi ke Bogor, khususnya daerah yang Ciburial, RT 204, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara. Di situ ada Pira Rahmalia. Pira Rahmalia ini sekarang kedi di Sentul kayaknya. Kemudian Lestari, rumahnya juga di Bogor, dia lahir tahun 98. Masih muda-muda semua. Hei Pira, hei Lestari, gue gak ngebayangin lu nyumbang Agus terus lu gugat-gugat, lu kasih pengacara. Saya pengen tahu ya, apakah tanda tangan kalian ini asli atau dipalsukan ya? Asli atau enggak? Nih tanda tangannya nih. Tanda tangannya mirip. Tanda tangan Pira dengan Lestari. Ya, mirip-mirip. Nah, kalau nanti kita bisa dibuktikan, mudah-mudahan nanti polisi akan panggil mereka berdua ya. Jangan sembunyi ya. Jangan sembunyi gitu. Dan nanti kalau yang disuruh Pablo, yang bayar biaya semua Pablo, sampaikan aja gitu. Kita nggak akan memenjarakan kalian, kita akan mengejar siapa otak pelakunya ini di sini. Kenapa Pablo dulu ngakunya pengacaranya Novi, terakhir mundur dan membela donatur. Sekarang kepentingan mereka terutama pada saat podcast maupun promosi-promosi iklan lainnya, yang Ray-Ban itu banyak. Jadi Pablo tidak bercermin pada masa lalunya pernah tersandung kasus ikan asin, tapi dia membuat sensasi-sensasi, dan ini satu keberanian banget ya kalau mereka memang berhasil memain-mainkan pengadilan dengan cara-cara seperti ini gitu. Kemudian di pengadilan pun masih bisa kasar, kemudian mukul Ketua Hajar Bogor Denny di ruang sidang. Jadi ini pengadilan kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, karena ada oknum advokat, rata-rata oknum advokat yang berlawanan dengan kami yang berani teriak-teriak di pengadilan.
Saya sih nggak terganggu gitu, tapi saya yakin pengadilan dan keadilan sangat terganggu dengan ulah-ulah mereka ini. Oke, Bang, mungkin hasil dari investigasi tim Abang ketika mendatangi lokasi donatur tersebut mungkin yang didapatkan apa, Bang? Apakah bertemu dengan sang donatur tersebut atau seperti apa? Kalau itu ada komunikasi ya nih. Yang kami sedang menelusuri alamat atas nama Pira Raharja di Kampung Cidurial, Kelurahan Cipari. Pak teman saya, iya agak Gabungin. agak sedikit minim ya, cuman kalau melihat dari track record Ini rumahnya nih. Ini orang yang membuat Agus nih, rumahnya Pira. Nah, Pira kamu kita kan hanya Nah, ini. pengen validasi karena kan di situ nama dia tertera jelas. Gini Ibu, bukan. Jadi Kan kasusnya emang tunda. iya, iya. dia telepon Pira yang, langsung. yang sangat saya sesalkan kenapa dia memberikan kuasa, udah itu aja. Halo Mbak, iya maaf, saya cuma mau validasi apakah benar Mbak salah satu donaturnya Agus Salim ya. Oh iya, terus jadi gini, nggak, saya menanyakan benar Mbak memberikan kuasa kepada Pablo CS. Oh betul ya. Oh ya oke, itu iya, iya. Itu Mbak memberikan kuasa itu secara sukarela apa bagaimana? Sukarela, oh gitu. Mbak waktu itu donatur berapa dong? Bukan nggak sopan, saya cuma memvalidasi saja Mbak. Jadi dia ketika ditanya Ya Pak. kamu ada uang, itu dia bilang nggak sopan katanya. Nah, jadi ini bukan masalah sopan tidak sopannya lagi. Kan sudah dari awal sudah ancam, lu berani gugat Agus, gua laporin lu gitu. Lu udah ngasih uang, lu gugat lagi, laporin orang polisi lagi. Ini kurang ajar. Ternyata hanya 2 orang aja yang kita anggap kurang ajar. Selamatlah yang 577 yang tidak memberi kuasa. Ya, tolong Pablo, lu cari gue, lu kasih aja tuh surat kuasa semua. Yang lu bilang ada ya, jangan ngarang-ngarang aja. Ya, kita serius. Nggak boleh main-main daftar-daftar gugatan mempermalukan bikin repot gue. Gue nggak bisa. Pokoknya kita kejar sampai masuk ke rangkeng semua, ya, sampai masuk penjara. Terkait tadi selain PB kan ada juga yang lain yang turut Abang laporkan terkait penggelapan uang tersebut. Itu nasibnya seperti apa, Bang? Ya, kalau misalnya konstruksi sempurna beralihnya uang itu kan ada 4 pilar. Pilar Denny Sumargo, Novi, Pablo dan Giri. Giri sebagai ketua yayasan baru, ya mungkin kalau bicara tentang tempusnya uang ini hilang itu bukan, pasti Novi berkelit bahwa dia pasca dia setelah keluar dari ketua yayasan. Nah di sini kita lihat gitu peran yang paling banyak di siapa? Orang yang paling bertanggung jawab kehilangan uang ini, menghilangkan uang ini adalah Denny Sumargo gitu. Dari awal Denny Sumargo mengatakan ini uang milik Agus dan akan kembali pada Agus. Siapa yang menggunakan akan dia ganti. Siapa yang habis itu dia akan sikat, tapi ternyata terbalik. Uangnya Agus yang disikat habis, walaupun bukan buat kepentingan dia pribadi. Tapi kita pikir 1,3 miliar itu adalah uangnya Agus, ternyata masih ada 400. Awalnya mereka bilang itu uang pribadi Densu, uang CSR-nya. Akhirnya dia menggunakan super thanks. Nanti kita teliti. Kenapa Denny selama ini diam-diam mengumpulkan uang tersebut untuk kepentingan Agus? Apakah itu udah izin PUB dari Menteri Sosial atau itu urusannya dia? Kenapa dia bisa berpotongan dengan YouTube 30%? Kenapa Agus nggak tahu? Kenapa habis? Kenapa dibagi? Nah di situ mulai kita lakukan penelitian, pelacakan, investigasi, validasi data bahwa gugatan yang dibuat inilah gugatan asal-asalan, gugatan hanya untuk heboh-hebohan. Mereka tidak punya landasan yuridis yang kuat, mereka tidak punya landasan filosofi yang baik tentang hukum. Yang mereka lawan ini adalah orang buta, orang sakit. Yang awalnya mereka dapat uang dengan menjual kesakitan orang itu. Tapi ternyata bukannya kesembuhan, makin menderita.
Orang itu diolok-olok, dipermalukan, makanya dilaporkan ke Komisi Disabilitas Nasional agar menjadikan kasus ini sebagai kasus. Ya kita minta kalau disabilitas itu walaupun orang namanya cacat tuh nggak usah harus nunggu 6 bulan dia cacat baru boleh katakan cacat. Agus ini udah buta, sejak dia buta ya itulah disabilitas ya. Nah kalau kita hitung dari September ya kurang lebih nanti tanggal 1 berarti bulan 9, 10, 11, 12, 1 bulan 2 berarti udah 6 bulan. Agus itu udah 6 bulan nih kalau dari 1 September dia buta. Om, terus mungkin gimana tanggapannya terkait gugatan cabut donatur? Ya kita kan udah tadi gara-gara dicabut makanya kita kebut Oke. untuk memidanakan orang-orang yang kan janji gue semua donatur yang menggugat Agus kan gue udah prediksi lu hanya main-main hanya nakut-nakutin hanya melegitimasi penghilangan uang Agus. Kita kejar harusnya dia jangan cabut, dia buktikan bahwa uang itu akan kembali ke mereka legal dan sah melalui penetapan sehingga boleh dikasih ke orang lain. Tapi mereka tidak melibatkan dinas sosial, tidak melibatkan Agus, tidak melibatkan yayasan lagi. Ya melibatkan yayasan yang menghabis-habiskan uang itu. Nah oleh karena itu kita bilang jahat banget, gugatannya aja uang harus buat Agus, sisanya dibagi-bagi buat penerima manfaat lainnya, tapi tidak ada buat Agus. Pencabutannya pun seperti itu. Tapi saya nggak ngejar dari situ, itu hanya dusta, itu hanya pura-pura simpati, padahal jahat. Yang kita kejar adalah, lu nggak bisa berpura-pura dengan surat kuasa bodong, lu nggak bisa pura-pura dengan donatur bodong gitu. Lu bohong, donatur ini siapa tahu lu hanya menggunakan nama KTP dengan membayar dia, tapi ternyata bukan itu yang dicari, bukan keadilan itu yang dicari gitu. Karena saya yakin banget orang-orang baik yang menyumbang itu, nggak ada yang mau pakai pengacara pergi menggugat orang. Berapa yang disumbangkan oleh ini? Kita lihat nanti. Kita lihat rekam jejak waktunya. Mana lebih dulu orang itu menyumbang? Kasusnya tertutup atau belakangan? Akal-akalan? Atau nakal-nakalan? Atau mereka yang sebagai penerima kuasa dari orang lain? Tapi orang yang berhak untuk melakukan laporan atau gugatan adalah orang yang menyumbang dan tertulis namanya di rekening bank. Nah, ini mereka pilih 2 orang. Siapakah itu? Keluarga dari Lestari mengatakan orangnya lagi di kebun di Medan. Jauh banget orang Medan memberi kuasa ke kantor Pablo dan Dodi. Jauh banget orang Bogor Utara memberi kuasa ke Pablo. Ini Kedi loh. Hei Ibu Kedi, kamu, si Pira, kita udah survei semua di tempat. Kita udah tahu pekerjaanmu dan jujur sajalah, lebih bagus umumkan di media sosial. Apakah kalian menyumbang dengan ikhlas? Apakah kalian yang punya niat untuk melaporkan atau menggugat Agus? Apakah kalian punya niat sendiri yang mencabutnya juga, mengabu-abu Agus? Apakah kalian yang ingin uang 1,3 miliar semua Agus diserahkan kepada orang lain selain Agus? Jelaskan, kalau kamu bujuk rayu atau dimanfaatkan, jelaskan kepada kami, biar nanti kalian tidak menyesal, karena perkara ini sudah kita laporkan ke Polres Tangerang. Bang, mungkin dari sana sendiri pas kemarin saat ada orang-orang abang datang ke sana mungkin Tadi tadi mungkin orang tuanya atau sana responnya seperti apa memang mengusir? kalau orang tua Lestari baik, kooperatif. Kemudian ada keluarga sakit, dan bahkan minta perlindungan kepada kami. Bang, apakah Kalau keluarganya Piranya masih keras, menyerahkan semuanya pada Pablo. Jadi nanti Pablo yang bicara. Kita nggak peduli itu. Ingat ya, nanti kalian akan menyesal. Selama ada rekayasa, kita nggak bisa nolong. Kalau sekarang kalian minta maaf, minta ampun memang sama Agus, saya pertimbangkan. Jadi memang udah kekeh kalau memang yang Kedi ini tidak minta maaf akan segera diproses. Sudah kita laporkan. Tinggal lu mau baik-baik sama kita atau tidak, itu aja. Bang, jika baik dari pihak donatur yang pertama ke abang, apakah nantinya pihak donatur yang pertama yang dari Bogor tersebut akan nantinya dijadikan saksi bang? Ya, jadi tetap jadi saksi. Kalau mereka hanya mengatakan dengan niat baik, tidak pernah di Medan soalnya orang hebat banget. Masa orang dari Medan ngasih kuasa ke Pablo? Itu pengakuan daripada keluarga. Kita udah dokumentasikan semua.
Dan saya yakin Pablo akan sakit gigi, akan pusing. Ya. Lu karang-karang aja, lu atur semua, nggak tahu yang mana. Yang penting catatan saya bahwa kalian tidak lama lagi kita kejar, kita dapat, ya. Catat ya. Oke. Terkait kemunduran Novi, Irjen dari sebagai PH-nya Novi gimana? Ya kan saya udah katakan, kalau Novi merasa tidak menghabiskan uang Agus, silahkan minta maaf sama Agus. Kalau kasusnya HK itu di luar daripada kasus ini, HK itu hanya urusan pribadi. Ya. Dan nggak ada kaitannya. Si Novi ini kan dia nggak bongkar-bongkar juga rahasia rumah tangganya HK. HK-nya ini aja terlalu berlebihan. Kalau dari gaya bahasanya kayaknya ada video-video atau foto-foto deh kayaknya gitu. Tapi nggak usah takut. Gue nggak yakin HK berani bongkar foto-foto mesum atau foto-foto apa. Kalau HK berani bongkar foto mesum, saya orang yang pertama melaporkan HK. Ya. HK, lu berani ancam-ancam orang foto mesum, gue yang laporin lu. Ya, walaupun Novi ini musuhnya Agus, ya. Tapi Novi ini masih belum terbukti mengambil uang 1,3 miliar itu. Karena dia sudah menyatakan dia tidak terlibat. Tapi lu kalau ganggu-ganggu Novi sampai Pak Riki mundur itu hebat banget racunnya gitu. Tapi kalau hanya itu jadikan alasan gara-gara dia pernah minum dan mabok tiba-tiba mundur, ntar HK berhadapan sama gue mau berapapun pengacaranya. Ini kita sebagai tim pembela yang lemah gitu, kita pasti bantu. Tapi kalau lu menggunakan cara-cara media sosial untuk menjatuhkan harkat martabat orang, walaupun Novi musuhnya Agus lah kira-kira gitu, Farhad akan turun tangan di situ. Jadi ada keterkaitan ya masalah HK dengan Pastilah dari ceritanya Pak Riki kan HK itu HK itu udah nonton liatin apa semua, akhirnya dia mundur nggak ada alasan kan, berarti ada sesuatu apatis yang ditampakkan itu. Ya kan? Berarti apa cerita selama ini mungkin konon kabarnya mungkin kenyataannya seperti itu. Tapi itu saya nggak mau ikut campur di situ. Tapi kalau HK punya kelakuan sehingga seorang jenderal yang membela Novi mati-matian tiba-tiba mundur, berarti ada intrik-intrik jahat, intrik-intrik yang namanya media sosial yang menyangkut moral. Nah kalau itu memang akan disebarkan oleh HK, gue orang yang pertama melaporkan HK. Bang, apa nggak khawatir bang nantinya abang akan kena serangan hujatan dari netizen? Karena kan ini kan bisa dibilang kemungkinan ada dari Novi ini diserang oleh HK. Kalau abang niat membantu, otomatis netizen jadi ada mungkin cuap-cuap lagi nih bang. Karena aku kan orang bicara netral. Kalau Novi ambil uangnya Agus, ya hajar dia. Kalau dia diserang dengan medsos, ya kita punya warga negara punya kewajiban untuk menegakkan undang-undang gitu, bahwa itu dilarang loh. Kalau misalnya ada yang jual narkoba, terus gue diam-diam juga, ntar kalau gue tangkap juga ntar diserang netizen yang kayak gitu. Oke. Bang, mau menanggapi juga terkait storynya dari Novi yang sempat menyinggung mantan pengacaranya bang seperti ini. Mantap di sana. Ya. Di situ menjelaskan bahwa dia mengatakan Ada dua pengacara yang kita anggap masih kuliah, ada dua. Satu inisial G, ya G. Ada inisialnya. Dia menyebutkan inisialnya Jereng, gitu sih bang. Oh, baru berita istri mudanya naik media ya. Kalau enggak, karena niat palsu harusnya malu dan punya harga diri. Terus dari orang-orang istrinya banyak dan masing-masing punya anak istri. Saya pernah ketemu. Ya itu kalau si Jereng itu, kalau Jereng itu ya mungkin ini yang ngantuk-ngantuk, mata ngantuk gitu. Mungkin si Beloon mungkin. Nah, atau juga Jereng jadi Gerong kan bisa juga kan? Ya artinya yang masih kuliah ya kan dua orang gitu kan, ada dua. Jadi dua-dua bisa Jereng, matanya Jereng, ada juga satu karena Gerong ya dan antara dua. Oke, gitu ya. Bisa dibilang tuh dari awalnya ini permasalahan. Yang paling tahu rahasia mereka itu mereka sendiri. Dari awal juga saya udah ngomong begitu kok, nggak ada izin ini pengacara udah dilaporin sama kita.
Gara-gara Novi aja anggap dia kayak pengacara kan. Oke, kalau saya sih ketahuan lah kalau pengacara yang berkualitas dan pengacara yang bodong. Yang berkualitas kira-kira siapa? Yang berkualitas kayak Farhad Abbas. Tapi kalau yang bodong itu yang naik di meja pengadilan teriak-teriak, bawa istri ngamuk-ngamuk kayak gitu. Kemudian ngaku jadi pengacara ini, pengacara donatur, balik semua mukul semua menggebrak meja di pengadilan. Itu adalah pengacara abal-abal. Oke? Oke Om, balik lagi Om, mungkin kan pengacara Novi udah beberapa yang mundur gitu. Hampir semua mundur. Iya. Tinggal satu orang aja dari Setara. Yang lain pada mundur semua. Makanya saya bilang kalau jadi pengacara itu lebih baik jadi, kalau pengacara mundur-mundur, lebih baik jadi kura-kura. Walaupun jalannya cukup lambat, tapi nggak pernah jalan mundur. Oke? Maksudnya itu apakah Tapi jangan jadi kura-kura ninja. jadi efek dari Novinya sendiri yang emang diduga bermasalah atau gimana mungkin? Aku tahu banyak drama. Ini semua TikToker. Otaknya ini kan cuman duit. Satu lagi yang perlu saya perjelas, masyarakat tahu. Kita baru mengetahui jika di Gedung Juang semua yang hadir di situ diakui mendapat transport. Bayangkan, Agus Salim aja yang punya uang dihabisin, mereka dapat transport. Besar biayanya. Dan mendapat penghasilan podcast 50%. Jadi masyarakat udah tahu kan, Agus yang buta, yang nikmatin susu dan uangnya adalah mereka-mereka ini. Nggak malu tuh, ya, nggak malu. Ya, jadi tolonglah, selama ini kita berjuang untuk apa? Jadi jangan kelihatan orangnya baik-baik aja, tapi ternyata madut artinya adalah mata duitan. Oke. Oke, Bang, mungkin terakhir Bang, terkait yang laporan penipuan tersebut, keempatnya tersebut nanti dipanggil kapan Bang? Abang udah mengetahui ini belum sih Bang jadwalnya? Oh, saya rasa udah jadwal dari saksi kita udah lengkap semua. Tinggal dalam waktu dekat pasti dipanggil semua. Minta pihak polisi untuk segera memanggil. Ini uang 1,7 miliar dan menciptakan kegaduhan karena uangnya dibawa ke daerah bencana. Daerah bencana ini akhirnya jadi bencana 2 kali. Udah kena bencana alam, kena lagi bencana hukum, ya. Jadi ini bukan kisah keluarga berencana, tapi bencana yang bertubi-tubi, yang terencana, yang diskenariokan oleh Pablo, Jerry, Denny Sumargo, dan Abu-Abu Novi. Nah, jadi saya bicara terang-terangan karena saya mengutip dari podcast dan beritanya semua. Oke? Dan tidak akan berkutik. Begitu penggugatnya bodong cuma 2, tambah kau. Berarti Denny Sumargo menghabiskan uang Agus membawa ke NTT hanya gara-gara seorang lawyer yang gak jelas mendapat kuasa dari 2 orang. Dari 2 orang. Cuman 2 dibilang 8.000. Ya. Jadi kakinya semakin rapuh. Tidurnya semakin gak nyaman. Mau dibilang pahlawan, tapi sudah mulai letih, mulai terasa kesalahan, aroma kesalahan. Iya, dulu mereka tertawa, siapa yang terakhir? Dulu Agus menangis, tapi siapa yang terakhir menangis? Farhad Abbas, pembela kaum lemah. Terima kasih.